Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini bertemu lagi di Sentral Sosial Budaya. Nah, teman-teman, pekan ini kita akan membahas tema ekosistem dan subtema gunung, goa, dan kars. Nah, teman-teman, kita akan mempelajari apa sih pengertian gunung? Ada yang tahu? Nah, gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian gunung juga memiliki ciri-ciri. Nah, ada yang tahu gunung memiliki ciri-ciri apa saja ya? Nah, baik. Gunung memiliki ciri-ciri yang pertama, ketinggiannya rata-rata di atas 600 meter. Nah, kemudian yang kedua, lebih tinggi dari bukit. Yang ketiga, cenderung curam. Yang keempat, membentuk kerucut. Yang kelima, memiliki puncak. Yang keenam, semakin ke puncak, suhu semakin rendah. Nah, kemudian gunung juga memiliki ciri-ciri ya teman-teman. Ciri-cirinya adalah seperti ini ya, yang sudah Ibu bacakan. Kemudian gunung juga memiliki manfaat. Yang pertama, keindahan dari gunung bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata. Nah, kemudian yang kedua, abu vulkanik yang keluar dari dalam gunung berapi itu akan membuat tanah menjadi subur. Nah, kemudian yang ketiga, lahan di sekitar gunung akan menjadi subur. Kemudian yang keempat, berfungsi sebagai pengatur iklim. Yang kelima, penyimpanan air. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman, ada yang tahu daerah yang termasuk kategori mohon maaf, teman-teman ada yang tahu nama-nama gunung yang terdapat di Indonesia? Nah, baik, Ibu akan beritahu ya. Yang pertama di sini ada gunung asing. Terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kemudian di sini juga terdapat Gunung Bawang. Gunung Bawang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kemudian ada Gunung Kaba, Rejang Lebong. Nah, ini terdapat di Provinsi Bengkulu. Kemudian juga terdapat Gunung Latimojong. Nah, gunung ini terdapat di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Nah, teman-teman, kita akan beranjak ke gunung yang sering dikunjungi oleh wisatawan di Indonesia. Nah, yang pertama dengan nama Gunung Rinjani, sering dikunjungi dan termasuk tempat wisata terbaik di Asia Tenggara sampai Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kemudian juga terdapat nama Gunung Bromo di Jawa Timur, terkenal dengan pemandangannya ya. Nah, Masya Allah kita dapat melihatnya ya seperti gambar yang ada. Nah, ini terdapat di Pasuruan, Lumajang, dan Probolinggo. Nah, kemudian ada Gunung Semeru di Jawa Timur. Gunung terindah di Indonesia, juga berhasil menjadi salah satu gunung yang ramai dikunjungi. Nah, wilayah ini terdapat di Kabupaten Malang sampai Kabupaten Lumajang. Masya Allah ya teman-teman. Nah, alhamdulillah
sekarang kita akan beranjak ke ekosistem goa. Nah, teman-teman, ada yang tahu pengertian goa? Nah, baik, Ibu akan beritahu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh goa. Goa adalah sebuah lubang alami di tanah yang cukup besar dan dalam beberapa bagian di dalamnya tidak menerima cahaya matahari ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian goa juga memiliki ciri. Ciri-ciri goa ada yang tahu? Iya, benar. Yang pertama, batas-batas yang jelas. Kemudian yang kedua, ruang yang tertutup. Kemudian yang ketiga, kegelapan. Nah, seperti itu ya teman-teman ciri-ciri goa. Nah, ternyata goa juga memiliki manfaat. Ada yang tahu manfaat goa? Nah, baik, Ibu akan beritahu ya. Yang pertama di sini daya tarik wisata budaya. Kemudian yang kedua, kelembapan. Yang ketiga, aliran udara yang stabil. Nah, teman-teman, kita akan beranjak ke goa yang terdapat di Indonesia. Nah, ada yang tahu nama-nama goa yang terdapat di Indonesia? Nah, baik, yang pertama Ibu akan beritahu ya. Goa Biru di Maratua terdapat di Kepulauan Derawan di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur ya. Nah, pastinya teman-teman sudah pernah ada yang berkunjung ke Goa Biru di Maratua. Nah, kemudian juga terdapat Goa Batu Gelap. Nah, goa ini terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian ada Goa Pindul, terdapat di Desa Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita beranjak lagi ke ekosistem karst. Nah, teman-teman ada yang tahu apa sih pengertian karst? Nah, baik, Ibu akan beritahu ya. Karst adalah sebuah bentuk permukaan bumi yang pada umumnya dicirikan dengan adanya depresi tertutup atau clouds depression. Nah, drainase permukaan dan goa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian karst sendiri memiliki ciri-ciri ya. Ada yang tahu ciri-ciri karst? Nah, baik, Ibu akan beritahu ya. Yang pertama, ciri-ciri karst. Yang pertama, bukit-bukit kecil. Kemudian aliran sungai di bawah tanah. Kemudian yang ketiga, terdapat goa-goa. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian manfaat karst sendiri yang pertama kita dapat melihatnya ya. Bisa digunakan sebagai daerah penyimpanan air bersih. Masya Allah ya, ternyata manfaat karst bisa menyimpan air bersih. Kemudian yang kedua akan mencukupi kebutuhan air. Yang ketiga, serta terdapat banyak cekungan di sekitarnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan beranjak ke nama-nama karst yang terdapat di Indonesia. Nah, yang pertama kita dapat melihat di sini ya. Nama karst dengan nama Pegunungan Bukit Barisan. Nah, ini terdapat di Lampung, di daerah Pulau Sumatera. Kemudian di sini juga terdapat Pegunungan Kapur Utara. Nah, Kapur Utara terdapat di Pulau Jawa, daerah Jawa Timur. Nah, kemudian tidak hanya itu saja ya teman-teman, ternyata karst terdapat di Indonesia dengan nama yang pertama di sini Pegunungan Schwaner terdapat di Pulau Kalimantan, Indonesia. Nah, kemudian di sini juga terdapat
nama Papua Barat atau disebut dengan Pabar. Pabar adalah Papua Barat yang terdapat di provinsi Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau Papua. Alhamdulillah ya teman-teman. Cukup sekian ya pembahasan kita pekan ini dengan tema gunung, ekosistem gunung, goa, dan karst. Nah, kemudian kita beranjak ke tugas. Yang pertama, teman-teman membuat atau menggambarkan contoh ekosistem gunung, goa, dan karst ya. Nah, kemudian setelah teman-teman menggambarkan, pastikan di belakang gambar itu teman-teman tulis tanggal, nama, kelas, kemudian Sentra Sosial Budaya Pekan 2 dengan tema ekosistem dan subtema gunung, goa, dan karst. Nah, kemudian teman-teman sebutkan 2 nama-nama gunung yang terdapat di Pulau Kalimantan. Yang kedua, sebutkan 2 nama goa dan 2 nama karst yang terdapat di wilayah Indonesia. Nah, seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman. Semangat mengerjakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.